Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menguji atau mengetahui performansi energi dari boiler. Dan suatu pembangkit listrik tenaga uap terdapat salah satu komponen penting ya, yang namanya adalah steam generator. Steam generator itu adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan atau memproduksi uap. Nah, steam generator ini merupakan gabungan yang cukup kompleks dari komponen-komponen yang lain seperti ada furnace atau ruang bakar, kemudian ada beberapa alat penukar panas seperti superheater, reheater, boiler atau evaporator, kemudian ada economizer dan juga air preheater. Nah, di mana komponen-komponen ini didukung oleh komponen pendukung seperti pulverizer yang digunakan untuk menghancurkan batu bara, kemudian ada burner yang digunakan sebagai pendukung proses pembakaran, kemudian ada fan, stoker, ada dust collector, precipitator, air handling equipment, di mana ketiga komponen ini digunakan untuk mengontrol emisi ya, kemudian ada chimney atau stack ya, atau cerobong asap. Nah, boiler atau evaporator itu merupakan bagian dari steam generator, di mana di dalamnya itu terjadi proses boiling, gitu ya, proses boiling atau proses evaporasi, penguapan ya. Dari mana? Dari fase liquid diubah menjadi uap atau steam yang terjadi pada tekanan dan juga temperatur yang konstan. Nah, kita itu bisa menguji performansi dari boiler ya. Itu bisa dilihat dari nilai efisiensi dan juga rasio evaporasi. Di mana kedua nilai ini itu bisa mengalami penurunan seiring berjalannya waktu. Nah, penurunannya itu bisa disebabkan karena pembakaran yang kurang baik, kemudian karena adanya pengotor yang ada di dalam saluran perpindahan panas, kemudian pengoperasian dan maintenance yang buruk, gitu ya. Kemudian, nah ini, selain itu ada juga sih yang menyebabkan rendahnya performansi dari boiler. Misalnya disebabkan karena berkurangnya kualitas bahan bakar dan juga kualitas air ya. Nah, ternyata dengan mengetahui nilai efisiensi ini itu bisa membantu kita untuk mengetahui kira-kira kenapa sih boiler ini kurang efisien dan sejauh mana nilai efisiensi yang saat ini didapatkan itu dari nilai efisiensi yang seharusnya terjadi seperti itu ya. Nah, sehingga perubahan yang abnormal atau yang tidak sesuai itu bisa diinvestigasi ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengetahui part-part mana sih, bagian-bagian mana sih yang mengalami kerusakan atau yang butuh diperbaiki. Sehingga penting untuk dilakukan perhitungan performansi atau penting dilakukan evaluasi pada boiler ini ya. Sehingga apa? Sehingga energi yang ada di boiler ini bisa terkonservasi dengan baik. Itu ya. Jadi tidak ada pelepasan energi panas yang sia-sia. Seperti itu. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwasannya perhitungan efisiensi atau pengujian performansi dari boiler ini sangat penting dilakukan. Tujuan dari pengujian performansi ini itu adalah untuk mengetahui berapa nilai efisiensi dari boiler. Kemudian untuk mengetahui juga berapa rasio evaporasi pada boiler. Nah, dengan mengetahui atau dengan melakukan pengujian performansi ini, kita itu bisa mengetahui performansi aktual atau performansi yang terjadi pada saat ini dan bisa kita bandingkan dengan nilai yang seharusnya atau nilai yang ada pada desain awalnya, gitu ya. Nah, perhitungan performansi ini itu juga bisa digunakan untuk men-tracking ya. Kira-kira kapan sih efisiensi boiler ini mengalami penurunan?
gitu ya. Kemudian bisa juga digunakan untuk mengimprove kondisi dari boiler. Ini adalah rumus yang bisa digunakan untuk menghitung efisiensi boiler dan juga rasio evaporasi. Untuk yang pertama, efisiensi boiler itu merupakan hasil perbandingan antara panas yang keluar dibagi dengan panas yang masuk. Panas yang keluar itu merupakan panas yang dibawa oleh steam ya. Kemudian untuk panas masuk itu adalah panas yang berasal dari bahan bakar. Kemudian untuk rasio evaporasi itu merupakan perbandingan antara jumlah steam yang dihasilkan dibandingkan dengan jumlah bahan bakar yang dikonsumsi. Ada beberapa standar referensi yang bisa digunakan untuk mengetahui bagaimana performansi dari suatu boiler. Untuk yang pertama ada British Standard, kemudian yang kedua ada ASME, dan yang terakhir ini ada Indian Standard atau ini ya IS 8753 ini nomornya. Semua standar ini tuh mengatur bagaimana cara kita untuk mengetahui performa dari suatu boiler. Jadi metode, kemudian kondisi yang perlu disiapkan itu perlu diperhatikan pada saat kita menguji boiler itu sendiri. Dan kemudian ketiga standar ini itu juga menggunakan dua metode ya, atau terdiri dari dua metode perhitungan. Ada metode direct dan juga ada indirect gitu. Oke, seperti untuk yang di ASME ini, untuk metode direct atau metode langsung itu bisa dikatakan sebagai metode input output. Jadi kita membandingkan berapa input dan outputnya. Kemudian untuk metode berikutnya ada metode indirect, itu kita bisa melihat bisa melihat berapa sih panas yang hilang dalam boiler tersebut gitu ya. Pun demikian juga untuk yang di Indian Standard, ini juga sama ya. Kalau untuk yang metode langsungnya itu dia membandingkan antara energi yang didapatkan dari fluida kerjanya yang digunakan untuk mengubah air menjadi uap itu dibandingkan dengan energi yang ada di bahan bakarnya. Sementara kalau untuk metode indirect itu dia membandingkan antara losses yang terjadi di dalamnya dibandingkan dengan energi inputannya. Nah, yang membedakan apa? Ya ini ya, yang membedakan itu misalnya untuk di standar India ini itu dia tidak mengikutkan blowdown pada perhitungan heat loss-nya, pada perhitungan lossesnya, seperti itu. Oke, nah ini untuk detailnya. Kalau pengujian metode direct atau metode langsung itu kita hanya melihat input dan outputnya. Jadi kita hanya melihat inputnya itu adalah bahan bakar. Bahan bakar ini menyediakan panas, kemudian outputnya itu adalah berupa uap air atau steam ya. Sehingga efisiensi ini bisa dihitung atau bisa dievaluasi dengan menggunakan persamaan ini. Jadi perbandingan antara panas yang dihasilkan dibagi dengan panas yang masuk. Ini adalah gambar diagram input dan output pada boiler ya. Kalau kalian lihat di sini, inputan yang ada di dalam boiler itu adalah dia menerima panas yang berasal dari bahan bakar. Jadi di sini ada bahan bakar ditambah udara. Ini yang digunakan untuk proses pembakaran. Kemudian panas ini itu digunakan untuk memanaskan air yang masuk ke dalam boiler. Nah, outputannya apa? Outputannya misalnya kalau dari air ini adalah uap ya. Nah, kemudian untuk hasil pembakarannya itu berupa flue gas atau gas buang. Itu. Sehingga untuk menghitung efisiensi kita bisa gunakan rumus ini ya, membandingkan panas yang diberikan kepada air untuk berubah menjadi uap dibagi dengan panas yang tersedia dalam batu bara. Misalnya kita menggunakan batu bara. Oke, jadi ini rumus detailnya, berarti laju massa ya dari uap,
kemudian dikalikan dengan perbedaan entalpi uap dikurangi dengan air, kemudian dibagi dengan laju pemasukan bahan bakar dikalikan dengan nilai kalorinya. Ya, untuk mengetahui nilai dari tiap-tiap parameter, maka kita ini perlu melakukan pengukuran. Misalnya untuk heat input atau panas masukan, pengukurannya itu adalah dengan cara mengetahui nilai kalor dari bahan bakar beserta laju alirnya. Sementara kalau untuk panas keluaran, kita bisa menggunakan alat namanya steameter. Alat ini digunakan untuk mengukur laju alir. Nah, tetapi kalau menggunakan peralatan ini, maka kita perlu melihat dulu ya berapa temperatur dan juga tekanannya. Nah, akan tetapi alat ini ternyata tidak disukai karena akurasinya itu cukup rendah ya, sehingga semakin kesini maka akan ada penemuan tentang peralatan pengukuran yang memiliki keakuratan. Oke, ini adalah contoh soal bagaimana menghitung efisiensi boiler. Ada beberapa data yang sudah dihimpun dari pengukuran yang dilakukan, misalnya penggunaan air dan juga bahan bakar batu bara, kemudian level dari air itu juga dicatat untuk mengetahui berapa banyak produksi uap air yang dihasilkan. Kemudian pada saat perhitungan atau pada saat pengamatan ini blowdown itu tidak dilakukan. Blowdown itu adalah proses untuk menghilangkan air yang ada di dalam boiler ya. Jadi tujuannya itu adalah untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam boiler. Nah, kalau misalnya tidak dilakukan blowdown ini, maka kotoran-kotoran tersebut itu akan mengganggu proses perpindahan panas. Nah, ini contoh data yang digunakan untuk menghitung heat output itu ada banyaknya steam, kemudian tekanan dan juga temperatur, kemudian ada entalpi dari steam. Di sini ada temperatur air umpan atau feed water dan juga ada entalpinya. Nah, kemudian untuk menghitung data menghitung besarnya kalor masuk, di sini butuh data berupa berapa banyak batu bara yang dibutuhkan dan juga nilai kalorinya. Nah, dari data-data tadi itu coba dimasukkan ke dalam rumus efisiensi ini. Jadi rumusnya Q dikalikan H besar dikurangi H dikalikan dengan 100 dibagi Q dikalikan dengan QCV. Ini ya, coba kalian masukkan angka tersebut ke sini, kemudian kalian tentukan berapa efisiensi boilernya. Metode langsung ini ternyata memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk yang menjadi keunggulan dari metode langsung ini adalah yang pertama ini orang yang ada di pembangkit itu atau plant people ini bisa mengetahui secara langsung berapa sih efisiensi dari boiler secara cepat ya, karena rumusannya mudah sehingga bisa dihitung secara cepat efisiensinya. Kemudian berikutnya membutuhkan parameter yang sedikit dalam perhitungan. Kelemahan dari metode langsung itu bisa diatasi dengan menggunakan metode tidak langsung atau indirect method. Nah, di metode tidak langsung ini efisiensinya itu dihitung berdasarkan berbagai macam heat losses atau kehilangan panas yang terjadi di dalam boiler. Jadi efisiensinya itu bisa didapatkan dengan menjumlahkan semua heat losses-nya, kemudian dikurangi dari 100. Gitu ya. Nah, misalnya nih, kita memiliki efisiensi boiler itu 90%. Kalau kita bandingkan metode indirect dan direct ini,
perbedaan errornya cukup besar ya. Kalau misalnya terdapat 1% di metode langsung, maka error ini mempengaruhi secara signifikan perubahan efisiensinya. Jadi ini ya, 90 plus minus 0,9. Jadi efisiensinya ini berada dalam rentang 89,1 sampai ke 90,9. Nah, sementara kalau dengan menggunakan metode tidak langsung ini, 1% error pada pengukuran itu dampaknya tidak terlalu signifikan ya, karena rumusannya itu berbeda. Jadi 100 dikalikan 10 dikurangi dengan 0,1. Ini ya, berarti 90 plus minus 0,1 sama dengan 89,9 sampai ke 90,1. Jadi rentangnya ini lebih kecil daripada rentangnya metode langsung. Ini adalah diagram milik metode tidak langsung ya. Kalau di metode tidak langsung ini kita lihat di sini cukup kompleks perhitungannya, karena kita benar-benar memperhitungkan heat losses yang mungkin terjadi yang ada di dalam boiler. Oke, misalnya ini ya. Kita lihat di sini sebenarnya input dan outputnya itu sama. Dengan metode langsung, inputnya itu ada bahan bakar dan juga udara, kemudian outputannya itu dari bahan bakar dan udara ini atau dari hasil pembakaran itu adalah flue gas. Kemudian sementara kalau di ini ya, di sisi fluida yang lain, fluida air ini inputannya adalah air, luarannya itu adalah uap. Nah, kemudian untuk lossesnya kita lihat di sini ada berapa losses ini? Ada 8 losses ya. Lossesnya itu karena adanya flue gas yang kering, kemudian hidrogen losses, kemudian ada losses yang diakibatkan karena adanya uap air karena adanya kandungan air di bahan bakar, kemudian kandungan air di udara dan sebagainya ya. Nah, jadi losses yang terjadi ini itu dijumlahkan kemudian dikurangkan dengan 100. Jadi 100 dikurangi jumlah losses yang terjadi. Nah, ini adalah berbagai jenis losses yang memungkinkan terjadi di dalam boiler. Nah, untuk tipe boiler yang berbeda itu kemungkinan besar juga akan memiliki jenis losses yang berbeda juga ya. Kalau ini untuk L1 sampai L6 ini itu losses yang ditemukan di boiler dengan bahan bakar liquid, gas, dan solid. Itu. Kemudian, nah di sini kita lihat lossesnya itu ada yang disebabkan karena flue gas kering seperti itu, kemudian karena adanya munculnya hidrogen, karena adanya air, kandungan air di dalam bahan bakar, di dalam udara, kemudian losses yang disebabkan karena munculnya karbon monoksida, dan yang terakhir ini adalah losses yang disebabkan karena adanya radiasi, konveksi, dan sebagainya yang tidak mungkin bisa dihitung ya. Jadi yang tidak bisa dihitung ini maksudnya lossesnya ini tidak terlalu signifikan dan juga cukup susah untuk diukur. Nah, sementara kalau misalnya kita itu menggunakan boiler berbahan bakar padat, maka kita perlu memperhitungkan losses tambahannya ya. Jadi losses tambahannya itu misalnya kalau kita menggunakan boiler batu bara, maka akan muncul losses yang diakibatkan karena adanya bahan bakar yang tidak terbakar ya. Dalam bentuk fly ash, kemudian ada juga dalam bentuk bottom ash. Itu. Sehingga untuk perhitungan boiler efisiensi dengan menggunakan metode tidak langsung ini, maka kita bisa menggunakan rumus 100 dikurangi dengan jumlah total dari losses yang terjadi.
Oke, untuk yang pertama ini adalah kehilangan panas yang disebabkan karena flue gas kering ya. Flue gas itu merupakan hasil pembakaran, jadi gas panas seperti itu. Nah, gas panas ini karena memiliki temperatur yang cukup tinggi, maka dia itu cenderung memiliki losis yang cukup besar ya. Jadi dikatakan bahwasannya losis yang disebabkan karena gas panas ini merupakan losis yang paling besar yang ada di dalam boiler. Jadi pada saat flue gas ini atau gas panas itu mengalir di dalam boiler itu ya, mulai dari furnace, kemudian superheater, reheater, economizer seperti itu. Nah, dia itu akan mengalami losis ya. Losis itu disebabkan karena apa? Karena adanya perbedaan temperatur dari flue gas tersebut ke temperatur ambien. Gitu. Kemudian untuk perhitungan L1-nya ini atau perhitungan heat lossesnya itu kita bisa gunakan rumus ini. Massa dikalikan dengan massanya adalah massa dari flue gasnya, kemudian dikalikan dengan Cp. Cp itu adalah kalau spesifik dari flue gas, dikalikan dengan Tf. Tf itu adalah temperatur flue gas dikurangi dengan T ambilnya, T lingkungan. Nah, dibagi dengan nilai kalor dari bahan bakar, dikalikan dengan 100. Oke, untuk berikutnya itu adalah kehilangan panas yang disebabkan karena proses evaporasi dari air yang muncul karena adanya hidrogen di dalam bahan bakar. Nah, pembakaran dari hidrogen yang kemungkinan senyawa ini tuh muncul di dalam bahan bakar itu juga akan menyebabkan heat loss ya, atau kehilangan panas. Karena apa? Karena pada saat proses pembakaran tersebut hasil dari pembakaran ini berupa air ya. Kemudian air ini akan berubah menjadi steam seiring berjalannya waktu, sehingga ada panas yang sia-sia yang digunakan untuk mengubah air menjadi steam, gitu ya. Nah, yang perlu diingat bahwasanya steam ini steam yang bukan berada di jalur utama dari air umpan. Kalau di air umpan justru bagus ya, karena air diubah menjadi uap air. Tapi ini tuh terjadi di bahan bakar, jadi uap air ini posisinya berada di dalam furnace. Nah, itu kan seharusnya panas itu bisa difokuskan untuk memanaskan air umpannya, tapi ini ternyata ada panas yang digunakan untuk mengubah air menjadi uap air di dalam bahan bakar, dan ini merupakan salah satu bentuk hidrolisis. Nah, untuk rumusannya kita gunakan rumus seperti ini. 9 kalikan H2 dikalikan dengan 584 ditambah Cp dikalikan Tf dikurangi Ta. Dan 584 itu merupakan kalor laten. Kemudian untuk Cp-nya ini adalah specific heat atau panas spesifik dikalikan dengan perbedaan temperaturnya. Temperatur flue gas dikurangi temperatur udara atau temperatur sekitar. Berikutnya itu adalah kehilangan panas yang disebabkan karena adanya moisture atau kadar air yang muncul di dalam bahan bakar. Nah, semakin banyak moisture content atau kadar air yang ada di dalam bahan bakar itu, maka kualitas pembakarannya pun itu akan semakin rendah, gitu ya. Dan kandungan air ini akan masuk ke dalam boiler, dibawa oleh bahan bakar, kemudian akan meninggalkan boiler ini dalam bentuk uap superheated atau uap lanjut ya. Nah, jadi kehilangan panas yang terjadi itu terdiri dari yang pertama itu adalah panas sensibel. Jadi panas sensibel ini panas yang hilang karena digunakan untuk mengubah moisture sampai ke titik didihnya, seperti itu. Kemudian ada juga
calor laten, yaitu pada saat moisture ini itu mengalami evaporasi. Kemudian berikutnya itu adalah panas superheat ini ya, atau panas lanjut yang digunakan untuk mengubah steam ini sampai ke uap dengan temperatur yang sesuai dengan temperatur gas buang, yang dimana temperaturnya cukup tinggi sehingga dikatakan sebagai superheating ya, superheat vapor atau uap lanjut. Nah, losses ini itu bisa dihitung dengan menggunakan rumusan ini ya. Yang membedakan rumus ini dengan rumus sebelumnya itu adalah di sini ini ada M yang ada di dalam rumus sebelumnya itu adalah berapa banyak moisture yang terkandung di dalam bahan bakar. Berikutnya adalah kehilangan panas yang disebabkan karena adanya kadar air di dalam udara. Nah, kadar air di dalam udara itu bisa dilihat dari nilai kelembapan udara. Seperti itu. Jadi sama seperti yang tadi ya, yang sebelumnya itu bahwasannya kadar air yang terkandung ini akan diubah menjadi steam seperti itu, dan dia itu akan meninggalkan boiler itu dalam bentuk superheated. Karena ini merupakan panas yang sia-sia, karena panasnya ini digunakan untuk memanaskan selain air umpan gitu ya, yang seharusnya dipanaskan, sehingga ini masuk ke dalam heat loss. Oke, jadi rumusan heat loss yang disebabkan karena adanya kadar air di dalam udara itu bisa dihitung dengan rumusan ini ya. AAS itu adalah berapa banyak massa udara yang digunakan per kilogram fuel atau per kilogram bahan bakar, kemudian dikalikan dengan kelembapannya, dikalikan dengan kalor spesifik dari superheated steam, dikalikan dengan perbedaan temperatur ambien dan juga flue gasnya, dibagi dengan GCV, ini berarti nilai kalor dari bahan bakar. Untuk mengetahui berapa besar faktor humidity-nya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu temperatur bola kering, temperatur bola basah, dan juga humidity relatif atau kelembapan relatifnya. Oke, temperatur bola kering itu apa? Temperatur bola kering ini ya temperatur udara ini ya. Seperti itu. Kalau temperatur bola basah itu adalah temperatur di mana pada saat kita melakukan pengukuran itu termometernya itu ujungnya dilapisi oleh kain basah. Nah, itu proses pengujiannya. Sehingga dari ketiga parameter ini kita bisa menentukan berapa nilai dari faktor humidity-nya. Berikutnya adalah kehilangan panas yang disebabkan karena pembakaran yang tidak sempurna. Seperti penjelasan saya minggu lalu ya, pembakaran yang tidak sempurna itu adalah pembakaran dengan menggunakan udara yang kurang seperti itu, sehingga ada produk yang tidak diinginkan yang muncul seperti CO, H2, dan tipe-tipe hidrokarbon yang lainnya. Dan gas-gas ini itu bisa ditemukan di dalam flue gas gitu ya. Jadi gas-gas ini itu kemungkinan besar dapat bercampur dengan oksigen, kemudian dia akan terbakar kembali sehingga dia akan melepaskan energi. Nah, jadi sebenarnya gas-gas ini tuh masih bisa dibakar kembali ya, tapi karena gas-gas ini itu langsung keluar ke dalam flue gas, jadi dianggap gas-gas ini itu membawa panas yang seharusnya bisa digunakan di dalam proses pengubahan feed water atau air umpan menuju atau ke steam itu ya, ke uap air. Sehingga untuk menghitung losses yang terjadi itu kita gunakan rumus ini, persen CO dikalikan C dibagi dengan persen CO ditambah persen CO2 dikalikan 5744 dibagi dengan nilai kalor dari bahan bakar. NaCO di sini itu adalah volume karbon monoksida
yang terkandung di dalam flue gas pada saat telah melewati economizer-nya. Kemudian kalau CO2 itu berarti berapa sih jumlah CO2 yang terkandung di dalam flue gas. Kemudian untuk C ini adalah carbon content yang ada di dalam bahan bakar. Berikutnya adalah rugi-rugi panas yang disebabkan karena adanya radiasi dan konveksi. Suatu benda itu kalau dia itu memiliki panas, itu pasti dia akan memancarkan emisi panas ya, dalam bentuk radiasi atau juga dalam bentuk panas konveksi. Seperti itu. Nah, begitu juga di dalam boiler ya. Nah, boiler ini itu juga akan memancarkan radiasi dan juga konveksi. Nah, untuk beberapa tipe karena heat loss dari radiasi dan konveksi ini dianggap nilainya itu kecil, maka biasanya nilainya itu diasumsikan. Misalnya untuk tipe industrial fire tube ya, ini adalah alat penukar panas yang menggunakan tekanan dan kapasitas yang rendah. Jadi di sini ini panas dan juga air pengumpannya itu bersentuhan secara langsung. Nah, itu untuk tipe ini diasumsikan sebesar 1,5 sampai 2,5%. Berikutnya untuk jenis water tube boiler. Nah, kalau untuk water tube boiler ini kapasitas dan tekanannya itu lebih tinggi daripada fire tube ya. Dan perbedaannya juga tipe ini itu pemanas dan steamnya itu memiliki jarak ya, maksudnya tidak bertemu secara langsung, tidak seperti yang di industrial fire tube itu nilainya adalah sekitar 2-3%. Dan yang terakhir untuk boiler yang ada di pembangkit, nilainya adalah sekitar 0,4-1%. Nah, selain menggunakan asumsi itu, kita sebenarnya bisa juga menggunakan perhitungan ya. Jadi ini rumus yang digunakan dalam menghitung heat loss yang disebabkan karena radiasi dan konveksi. Oke, di sini kita lihat ada TS dan ada TA. TS itu adalah temperatur surface, permukaan ya. Karena kan perpindahan panas, radiasi dan konveksi ini kan ini ya, dari suatu permukaan ke ambient ya, ke sekitar. Berarti di sini ada TS di surface, kemudian ada TA di ambient, dan di sini juga ada VM. VM itu adalah kecepatan angin. Ini berkaitan dengan konveksinya. Yang terakhir ini adalah kehilangan panas yang disebabkan karena karbon yang tidak terbakar yang bisa ditemukan di fly ash dan juga bottom ash. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan kalau di pembakaran yang kita gunakan itu menghasilkan pembakaran yang tidak sempurna, itu pasti akan ada jumlah karbon yang tidak terbakar ya. Nah, sebenarnya kan jumlah karbon yang tidak terbakar ini kan masih memiliki potensi untuk dibakar ya. Jadi masih ada potensi panas yang dihasilkan. Sehingga kalau kita itu menjumpai karbon tidak terbakar di fly ash dan bottom ash, itu merupakan suatu kerugian gitu ya. Untuk menghitung heat losses ini kita bisa gunakan rumus ini. Kalau yang kita temukan di dalam fly ash ini ya, itu bisa kita hitung heat lossesnya dengan menggunakan rumus ini. Jumlah es yang terkumpul itu dikalikan dengan nilai kalor dari fly ash-nya dikali 100 dibagi dengan nilai kalor dari bahan bakar. Sementara kalau untuk kehilangan panas disebabkan karena adanya karbon tidak terbakar di bottom ash, maka di sini ini bisa dicari heat lossesnya dengan mengkalikan jumlah ash-nya itu dikalikan dengan GCV dibagi dengan
GCV ini adalah GCV bottom S, kemudian dibagi dengan GCV dari fuel ya. GCV ini adalah nilai tanam. Dan perlu diingat di sini itu adalah total S atau total abu yang dikumpulkan per kilogram bahan bakar. Dari data-data yang sudah kita kumpulkan, kemudian kita hitung heat lossesnya itu, kita bisa bentuk tabel seperti ini. Nah, ini bisa dikatakan sebagai keseimbangan panas yang ada di dalam boiler. Maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah kalau kita memberikan suatu bahan bakar di dalam boiler, itu maka panas yang tersedia itu adalah sebesar 100%. Kemudian nilai 100% ini akan dikurangi dengan heat losses yang terjadi, gitu ya. Nah, sehingga efisiensi boiler itu adalah 100 dikurangi dengan persentase dari heat losses. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi performasi dari boiler ya. Yang pertama itu adalah membersihkan boiler secara periodik. Nah, kenapa ini penting? Karena boiler itu kan memiliki kemungkinan besar akan memiliki kotoran-kotoran atau kerak-kerak yang akan menempel di pipa-pipa perpindahan panasnya, pipa-pipa alat penukar panas. Sehingga apa? Sehingga kalau misalnya ada kotoran-kotoran tersebut, itu bisa mengurangi efektivitas dari proses perpindahan panas. Kemudian untuk periodical soot blowing. Nah, soot blowing ini artinya adalah membuang jelaga ya. Dan dalam proses pembakaran itu kan pasti akan ada sisa-sisa produk hasil pembakaran yang tidak diinginkan, yang kemungkinan besar itu akan meleleh atau menjadi plastik, memiliki fase plastik seperti itu ya, karena temperatur yang cukup tinggi. Nah, jika ini tidak dibersihkan dan menempel di dinding-dinding pipa penukar panas, itu akan menyebabkan panas tidak bisa ditransferkan secara maksimal, gitu ya. Nah, biasanya untuk melihat kapan sih soot blowing ini dilakukan, itu biasanya kita juga akan melihat dari temperatur flue gas ya. Misalnya kalau temperatur flue gas ini terlalu tinggi, sekitar 20 derajat Celcius lebih tinggi daripada normalnya, oh ini berarti ada kotoran yang menempel di area permukaan, di luasan permukaan perpindahan panas atau luasan permukaan alat penukar panasnya, gitu ya. Sehingga proses perpindahan panas dari panas yang dihasilkan proses pembakaran menuju air itu kurang maksimal. Jadi airnya tidak bisa berubah menjadi uap dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Kemudian ini ya, proper water treatment program. Jadi kita perlu memberikan treatment khusus ke air yang akan masuk ke dalam boiler, dan juga melakukan kontrol blowdown itu tadi ya, atau proses untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam boiler. Kemudian yang keempat ada draft control. Draft itu adalah perbedaan tekanan yang terjadi antara tekanan atmosfer dan tekanan di dalam boiler. Nah, fungsinya itu untuk apa kita mengontrol draft? Fungsinya itu adalah dengan mengontrol draft ini, maka kita juga bisa mengatur perpindahan gas ya, atau kecepatan gas yang keluar, atau ini ya, kecepatan dari flue gas ini untuk menghantarkan panas ya. Jadi kalau misalnya tidak ada draftnya, tidak ada alat pengontrol draft, misalnya nih draft itu komponennya itu contohnya adalah kipas ID fan dan juga FD fan. ID fan itu adalah induced draft fan, atau kipas hisap, dan juga ada kipas dorong ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita tidak mengatur
kecepatan atau mengatur perpindahan gas-gas panas ini, maka perpindahan panasnya pun juga akan kurang maksimal. Karena apa? Karena gas itu tidak bisa berpindah ya, gas panasnya tidak bisa berpindah dari superheater, dari furnace, kemudian superheater, reheater, kemudian ke economizer, gitu ya. Berikutnya adalah excess air. Excess air itu adalah udara berlebih. Nah, kenapa kok perlu dikontrol? Karena ini berkaitan langsung dengan proses pembakaran. Jadi pada saat kita melakukan pembakaran, kemudian ada udara yang berlebihan di dalam bahan bakar tersebut, maka di dalam proses pembakaran tersebut, maka temperatur atau panas yang dihasilkan pun itu tidak bisa tinggi ya. Karena apa? Karena udara berlebih ini akan menyerap panas yang dihasilkan dari proses pembakaran tersebut. Sehingga apa? Sehingga kita perlu memasukkan bahan bakar lagi. Nah, ini kan namanya tidak efisien ya. Sama juga kalau misalnya bahan bakar yang digunakan ini akan dibakar dengan udara yang sedikit, maka apa yang terjadi? Maka akan ada zat-zat yang tidak seharusnya dihasilkan ya. Jadi misalnya ini ada gas karbon monoksida yang kemungkinan besar ini gas ini sebenarnya masih bisa dibakar kembali, kayak gitu ya. Kemudian berikutnya ada steam generation pressure dan temperature. Ini sudah sangat jelas ya bahwasanya pengaturan temperatur dan tekanan di dalam boiler ini sangat penting karena tekanan dan temperatur ini menentukan kualitas dari uapnya gitu. Kemudian untuk berikutnya boiler insulation. Boiler insulation ini berkaitan dengan ini ya, dengan perpindahan panas, radiasi dan konveksi. Itu kenapa kok perlu diinsulasi? Karena kan boiler ini memiliki sumber panas ya, yang nantinya sumber panas ini akan bisa ditransferkan ke daerah yang memiliki panas yang lebih rendah ini ya. Sehingga kita perlu memblok panas-panas ini agar tetap stay di dalam boiler. Berikutnya ada quality of fuel. Quality of fuel ini maksudnya adalah kualitas dari bahan bakar. Kalau bahan bakar kita memiliki nilai kalori yang tinggi, moisture content yang rendah, maka proses pembakarannya pun juga akan semakin baik. Oke, ini adalah pengukuran yang dibutuhkan untuk menghitung performansi dari boiler ya. Untuk yang pertama ada analisis flue gas. Di dalam analisis ini kita melakukan pengukuran persentase jumlah CO2 atau oksigen, kemudian ada persentase CO dan juga temperatur dari flue gas. Ketiga parameter ini dibutuhkan ya untuk menghitung hidrosisnya. Kemudian ada juga yang namanya flow meter. Flow meter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju air ya. Di sini ada banyak laju air yang perlu diukur, mulai bahan bakar, kemudian ada uap air, ada air umpan, air kondensat, dan juga udara pembakaran. Kemudian untuk temperatur, pengukuran temperatur ini ada beberapa titik yang perlu diukur ya. Ada flue gas, kemudian ada uap air, ada light up water, kemudian ini ya, ada temperatur dari bahan bakar dan juga ada air umpan. Oke, berikutnya ada pengukuran tekanan pada steam, kemudian fuel, combustion air, dan juga draft. Ini ya, keempat-empatnya ini digunakan untuk menghitung heat loss. Kemudian ada juga pengukuran di kondisi air. Nah, ini yang menarik ya. Yang pertama ada total dissolved solid. Jadi total dissolved solid ini maksudnya adalah jumlah pengotor yang ada di dalam air. Kalau semakin besar jumlah pengotornya, maka pengotor tersebut cenderung akan jadi kerak yang akan menempel di pipa-pipa boiler ya, yang pastinya akan mengganggu proses penukaran panas atau perpindahan panas. Kemudian yang kedua ini adalah pH. Nah, air boiler itu umumnya harus dijaga di sekitar pH 11 sampai 11,5
5. Semakin tinggi pH-nya atau semakin basah, maka semakin sedikit zat padat yang larut di dalam air. Nah, tapi kalau semakin rendah pH-nya atau semakin asam ya, itu maka semakin larut si padatan ini atau pengotor ini. Nah, sehingga kalau misalnya air boiler itu memiliki pH di atas 11,5, yang terjadi apa? Yang terjadi itu adalah foaming. Foaming itu seperti busa gitu ya. Jadi muncul gelembung pada air boiler. Dan ini juga pasti akan mengganggu sekali ya jika ada gelembung pada air boiler. Kemudian kalau misalnya pH-nya itu di bawah dari pH yang disarankan, maka yang terjadi itu adalah korosif ya, karena kan larutan asam itu sangat korosif. Sifatnya adalah korosif di pipa gitu ya, sehingga bisa menjadi kerak di sepanjang pipa menuju ke turbin. Nah, gimana cara mengatur pH ini? Caranya itu adalah dengan membuang pengotor yang ada di dalam air. Itu ya, atau juga dengan menambahkan zat-zat kimia untuk menetralisir kondisi tersebut ya, misalnya dengan menambahkan alkalin. Dan yang terakhir ini adalah laju blowdown dan seberapa besar blowdown itu harus dilakukan atau kuantitasnya ini seberapa besar nilainya. Ini adalah tugas yang perlu dikerjakan ya. Tadi kan sebelumnya saya sempat menjelaskan tentang fire tube dan water tube boiler. Nah, ini coba kalian tuliskan bagaimana sih prinsip kerja dari boiler ini. Oke, sekian kuliah hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.